Adam Air Flight 574 adalah sebuah penerbangan domestik terjadwal rute jurusan Jakarta, Surabaya, Manado yang jatuh di Selat Makassar lepas Majene, Sulawesi, Indonesia setelah transit di Surabaya. Kecelakaan ini adalah salah satu dari beberapa kecelakaan transportasi penerbangan di Indonesia yang mengakibatkan European Commission melarang seluruh maskapai asal Indonesia untuk terbang ke Eropa pada tahun 2007 silam. Ini mengakibatkan terjadinya reformasi keselamatan transportasi skala besar di Indonesia. Video ini akan menjelaskan kronologi lengkap kecelakaan Adam Air 574 beserta akhir cerita dari maskapai penerbangan Adam Air. Untuk itu, mari kita simak. Senin 1 Januari 2007. Adam Air Flight 574 sedang melakukan transit di Bandar Udara Internasional Juanda, Kota Surabaya. Sebelumnya, Adam Air Flight 574 telah berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Adam Air Flight 574 merupakan jenis pesawat Boeing 737 dengan nomor registrasi PKKKW. Pesawat ini melakukan penerbangan pertamanya pada 11 Januari 1989. Memiliki total jam terbang 45.371 jam dan telah 26.725 kali melakukan take off dan landing. Pesawat ini dibeli oleh maskapai Adam Air dengan kondisi bekas. Sebelumnya telah digunakan oleh 8 maskapai penerbangan yang berbeda. Penerbangan ini dipimpin oleh kapten yang bernama Repri Agustian Widodo, berusia 47 tahun, memiliki jam terbang 13.300 jam. Kopilot bernama Yoga Susanto, memiliki jam terbang 4.200 jam. Pesawat ini membawa 96 orang penumpang, ada 6 orang kru member di penerbangan ini. Maka totalnya ada 102 orang di dalam pesawat. Setelah selesai melakukan persiapan penerbangan, Adam Air Flight 574 meminta izin ke ground control untuk melakukan pushback. Adam Air Flight 574 keluar dari terminal gate sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Adam Air Flight 574 meminta izin kepada ATC Juanda untuk segera melakukan take off. ATC Juanda Control mengizinkan Adam Air Flight 574 untuk melakukan take off. Adam Air Flight 574 segera melakukan take off di runway yang sudah ditentukan, tepat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Adam Air Flight 574 dijadwalkan tiba di Bandara Samratulangi, Manado pukul 16.14 waktu Indonesia Tengah. Beberapa menit kemudian, Adam Air Flight 574 sudah berada di ketinggian 35.000 feet, terbang dengan kecepatan 30 knot. Adam Air Flight 574 sedang terbang menuju arah awan yang gelap yang berpotensi adanya hujan badai. Angin yang berhembus kencang menyebabkan pesawat mengalami guncangan. Sebelumnya, Bandara Juanda Surabaya telah memberikan peringatan kepada pilot mengenai kondisi cuaca. Tetapi pesawat tersebut tetap berangkat sesuai dengan jadwal. Beberapa saat kemudian, kecepatan angin mulai meningkat menjadi 70 knot. Pilot Flight 574 ketika itu melihat ada masalah dengan sistem IRS. Pilot Flight 574 mencari cara untuk mengatasi kerusakan tersebut. Pilot melihat posisi IRS di kiri dan kanan tidak sama, alias menyimpang. Lalu, kru memutuskan memindahkan IRS kanan dari posisi nav atau navigation ke posisi ATT atau attitude. Dampaknya, autopilot menjadi off. Pesawat pun perlahan miring ke kanan, tanpa disadari oleh pilot ataupun kopilot. Mereka belum menyadari kemiringan pesawat lantaran kemiringan terjadi sangat perlahan, yakni 1 derajat per detik. Kepanikan pun menyergap kedua pilot itu ketika menyadari pesawat telah miring. Alarm peringatan back angel terus berbunyi di ruang kokpit karena telah miring ke kanan hingga melewati 35 derajat. Pesawat sudah sangat miring ke sisi kanan. Kedua pilot berusaha keras mengontrol pesawat dengan manual kontrol agar pesawat dapat kembali stabil. Namun, kedua pilot tidak dapat mengendalikan pesawat. Kecepatan pesawat terus meningkat.
Pesawat mencapai back angle hingga 100 derajat dan posisi hidung pesawat mulai menukik tajam ke arah lautan. Badan pesawat hancur sebelum menyentuh lautan akibat kecepatan tinggi dan gaya gravitasi yang melebihi batas kemampuan badan pesawat. Pada 25 Maret 2008, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi mengumumkan penyebab kecelakaan adalah cuaca buruk, kerusakan pada alat bantu sistem navigasi inersia, dan kegagalan kinerja pilot dalam menghadapi situasi darurat. KNKT menyebut bahwa kecelakaan pesawat Adam Air ini terjadi dari kombinasi beberapa faktor. Kedua pilot memiliki andil dalam kegagalan memonitor instrumen penerbangan secara intens, terutama pada 2 menit terakhir penerbangan. Fokus konsentrasi pada tidak berfungsinya IRS telah mengalihkan konsentrasi kedua pilot dari flight instrumen, yang pada akhirnya kedua pilot tidak mampu mengendalikan pesawat secara tepat dan terjadilah kecelakaan. Flight Data Recorder atau FDR Adam Air berhasil diangkat pada tanggal 27 Agustus 2007 di kedalaman 2000 meter. Sedangkan Cockpit Voice Recorder atau CVR ditemukan pada tanggal 28 Agustus di kedalaman 1900 meter. Pada tanggal 22 Maret 2007, pemerintah membuat pemeringkatan atas maskapai-maskapai yang ada di Indonesia. Adam Air berada di peringkat 3 yang berarti hanya memenuhi syarat minimal keselamatan. Akibatnya, Adam Air mendapatkan sanksi administratif yang akan direview kembali setiap 3 bulan. Bila tidak ada perbaikan kinerja, maka Air Operator Sertifikat dapat dibekukan. Pada tanggal 14 Maret 2008, Global Air Transport menarik seluruh sahamnya karena merasa Adam Air tidak melakukan perbaikan tingkat keselamatan serta tidak adanya transparansi. Pada tanggal 17 Maret 2008, kegiatan operasional Adam Air kemudian dihentikan karena manajemen tidak mampu membayar sewa pesawat. Pada tanggal 18 Maret 2008, izin terbang dan operasional Specification Adam Air dicabut oleh Departemen Perhubungan, menyatakan bahwa Adam Air tidak diizinkan lagi menerbangkan pesawatnya dan berlaku efektif mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat pada tanggal 19 Maret 2008. Mari kita doakan kecelakaan pesawat tidak terjadi lagi di Indonesia dan semua maskapai penerbangan di Indonesia berjaya. Karena dalam perusahaan ada karyawan dan di dalam karyawan ada keluarga yang harus dinafkahi. Itulah kronologi lengkap kecelakaan Adam Air Flight 574 menurut channel Art is Data. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Like video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Stay healthy, sehat selalu, dan jangan lupa berdoa. Wassalam.